Oke, jadi setelah proses period end sudah dilakukan, sebenarnya kita bisa saja untuk melakukan setting kembali preferensi-preferensi atau setting-setting lain yang belum lengkap ya. Nah, tetapi sifatnya yang tidak lagi mengubah saldo awal. Jadi kalau kita klik di pengaturan, kita masuk di preferensi, kita bisa periksa lagi. Nah, ya, kita bisa periksa lagi di bagian alamat. Yang belum lengkap bisa kita lengkapi lagi ya. Fitur-fiturnya yang belum lengkap bisa kita lengkapi lagi. Bagian pajaknya misalnya NPWP-nya belum ada, kita bisa masukkan ya, seperti itu. Nah, kemudian di penjualan, apakah pelanggan baru selalu termasuk pajak atau tidak, ini bisa dicentang. Nah, ini juga bisa dicentang. Nah, kemudian, ini akun selisih ini kita harus pilih ya. Misalnya selisih. Nah, ini. Jadi selisih ini kita akan pilih untuk selisih pembelian ya. Nah, beban selisih pembelian barang di tanggal tagihan biaya. Nah, ini pentingnya penerimaan barang. Jadi selisih belum ditagih. Selisih belum ditagih ini harus dipilih ya. Nah, ini belum ditagih. Nah, beban selisih barang belum ditagih. Nah, ini dia ya. Kemudian bagian manufaktur kita bisa lihat lagi, kita mau ubah-ubah yang lain juga bisa ya. Nah, kemudian pembatasan dapat dilakukan. Nah, persetujuan, atribut tambahan. Nah, akun-akun perkiraan ini bisa kita lengkapi lagi. Jadi, misalnya bagian perusahaan kita mau lengkapi laba rugi pajak penghasilannya, misalnya pajak penghasilan. Nah, ini dia ya. Hutang pajak 21 ya. Misalnya seperti ini. Premi pensiun BPJS ya. BPJS ketenagakerjaan, BPJS kesehatan. Nah, ini bisa kita pilih lagi atau kita lengkapi lagi setting-setting ini. Nah, penerimaan pembayaran, kemudian pembulatan. Nah, ini kita bisa lakukan lagi ya. Nah, kemudian klaim pemasok. Akun penyesuaian persediaan bisa kita pilih lagi. Selisih klaim pelanggan. Nah, kemudian persediaan klaim. Persediaan klaim pelanggan, kemudian selisih stok opnam. Nah, kemudian di sini pekerjaan pesanan dalam proses job costing. Kemudian selisihnya juga kita bisa pilih untuk selisih pekerjaan pesanan. Nah, selisih. Nah, pembiayaan pesanan. Nah, seperti itu. Jadi bisa kita lengkapi ya. Nah, oke, kita klik simpan kalau sudah dilengkapi. Nah, ini bisa dilakukan setelah proses period end, tidak apa-apa karena ini tidak mengubah keuangan. Begitu juga dengan persediaannya ya, barang dan jasa. Nah, sebelumnya saya ingin tunjukkan di mana saya sudah menyediakan gambar-gambar. Jadi misalnya air aqua ya, seperti ini. Nah, bisa kita buat ya, misalnya aqua galon. Nah, aqua galon gambarnya bisa kita masukkan ya. Nah, kita masukkan di sini bahan bakunya aqua galon. Nah, seperti itu. Dan yang lainnya juga bisa kita lengkapi ya, misalnya fresh milk 1000 mili ya, seperti ini. Bisa kita lengkapi gambar-gambarnya jika dibutuhkan. Fresh milk 1000 mili. Nah, ini ya, kita bisa lengkapi. Nah, filenya juga harus file yang jelas, yaitu file JPEG ya. Nah, kalau file yang lain dia tidak akan mau. Jadi harus benar-benar filenya yang valid. Misalnya saya buat di sini gula kristal putih 1 kilo. Apakah ada gula kristal putih 1 kilo ya? Nah, ini dia. Nah, kalau dia mau masuk berarti formatnya tepat ya. Kita klik simpan. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa melakukan setting untuk bisa melengkapi lagi setting-setting yang belum lengkap setelah proses period end.